Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uya Nabila, SPD MSI. Saya mengajar pada program studi matematika Fakultas Teknik Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PTD UKT PT dalam bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen pada tahun 2024. Video ini saya paparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah persamaan diferensial parsial dengan kode MMI 208 yang mengacu pada dia, yaitu Delivery Interaction Assessment, dengan poin sebagai berikut. Mata kuliah ini yaitu persamaan diferensial parsial yang saya ajarkan pada semester 5 dengan kode mata kuliah MMI 208 dan nomor SKS-nya yaitu 3 SKS. Dosen pengampunya ada dua, yaitu saya sendiri dan Ibu Fitra Mulyani, SPD MKeman. Mata kuliah ini termasuk dalam pengumpul ilmu matematika terapan. CPMK pada mata kuliah ini yaitu mengetahui konsep dasar dari persamaan diferensial parsial atau yang biasa yang disebut PDP, kemudian mengidentifikasi PDP kuasi linier, menyelesaikan PDP menggunakan metode karakteristik, mengetahui PDP order 2, contoh serta klasifikasinya, kemudian bentuk kanonik dari PDP hiperbolik, parabolik, dan eliptik, mengidentifikasi bentuk kanonik persamaan gelombang, menyelesaikan persamaan gelombang hingga memperoleh solusi umum dan solusi khusus, serta menyelesaikan PDP menggunakan metode integral langsung dan pemisahan U. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertemuan langsung atau kuliah, kemudian ada daring menggunakan Zoom meeting. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu membahas tentang persamaan yang memuat satu atau lebih dari turunan dari satu variabel terikat terhadap lebih dari satu variabel bebas. Mata kuliah ini juga membahas mengenai berbagai jenis PDP serta teknik penyelesaiannya. Sebab PDP sering digunakan pada fenomena yang bergantung pada waktu, ruang, distribusi panas, dinamika fluida, gelombang, dan sebagainya. Bahan kajian yang saya gunakan yaitu definisi dari PDP, order dan klasifikasinya, operator PDP, PDP kuasi linier, penyelesaian PDP, klasifikasi PDP order 2, klasifikasi PDP hiperbolik, parabolik, dan eliptik, persamaan gelombang, serta penyelesaian PDP menggunakan integral langsung dan metode pemisahan. Adapun pustaka atau referensi yang saya gunakan yaitu Partial Differential Equation yang ditulis oleh Walter A. Strauss, kemudian modul ajar yang dikarang oleh saya dan Ibu Fitra Mulyani, kemudian ada referensi pendukung yaitu An Introduction to Partial Differential Equation yang ditulis oleh Yehuda Pinskaver. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu modul ajar dan PPT. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kuis dengan bobot 10%, tugas 20%, TS 30%, serta UAS 40%. Berikut cuplikan video pembelajaran saya pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Bu. Bu. Oke, gimana kabar hari ini? Masih semangat nggak mengikuti perkuliahan di siang hari yang cukup cerah ini ya? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat, Bu. Oke, yang lain semangat juga ya? Masih, Bu. Oke, baiklah kita akan mulai perkuliahan hari ini. Saya share screen dulu ya. Jadi, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang persamaan diferensial parsial orde 1
dan definisinya ya, beserta klasifikasinya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian PDP Orde 1 menggunakan metode karakteristik. Ya. Oke, nah ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan karakteristik pada PDP itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan PDP tersebut menggunakan metode persamaan karakteristik. Ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu akan bertujuan agar mahasiswa mampu menentukan persamaan karakteristik dari suatu PDP yang diketahui atau yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menentukan solusi khusus menggunakan persamaan karakteristik. Jadi nanti ketika diketahui suatu persamaan diferensial parsial atau biasa kita sebut PDP, kemudian kita diminta untuk mencari solusi dengan syarat awal yang sudah diberikan menggunakan persamaan karakteristik itu seperti apa gitu ya. Itu juga nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk bagaimana menyelesaikan PDP, maka kita harus tahu dulu nih gimana persamaan karakteristik itu ya. Jadi ini adalah definisi dari suatu persamaan karakteristik. Nah, di sini saya ambil contohnya itu adalah bentuk umum dari PDP kuasi linier ya. Jadi bentuk umum PDP kuasi linier itu adalah A UX ditambah B UY sama dengan C, di mana A, B, C itu adalah fungsi dari X dan Y. Ya. Kemudian diberikan pula kurva awal itu yang fungsinya terdiri dari X0, Y0, dan U0. Nah, persamaan yang awal tadi itu, yang persamaan PDP kuasi linier itu bisa kita bentuk dalam matriks. Menjadi seperti ini nih. A, B, C, UX, UY, min 1 sama dengan 0 ya. Jadi perkalian matriks ini. A matriks ABC dikali dengan matriks UX, UY, dan min 1. Nah, kemudian kita akan memperoleh DX, DT itu adalah A, di mana A itu adalah koefisien. Ya, koefisien dari si persamaan kuasi linier tadi. Ya, koefisien pada UX. Kemudian DY, DT ini adalah B, di mana B itu adalah koefisien pada UY di PDP kuasi linier tadi. Sedangkan DU, DT itu adalah C. Nah, inilah yang disebut persamaan karakteristik. Jadi, ketika kita akan menyelesaikan suatu PDP menggunakan persamaan karakteristik, maka kita harus menemukan dulu persamaan karakteristiknya seperti apa. Baru kita bisa menyelesaikan atau menentukan solusinya. Oke, ini ya. Nah, jadi di slide sebelumnya itu kita punya persamaan karakteristik. Nah, kurva dari solusinya itu adalah kurva karakteristik. Nah, pada PDP tertentu itu dia memiliki syarat awal. Jadi ketika diketahui syarat awal, maka kita harus mencari solusi khususnya, tidak hanya solusi umum saja. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai situ belum ada sih, Bu. Oke, kalau gitu untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh berikut. Nah, diketahui suatu PDP ini UX ditambah B UY sama dengan 0. Dengan syarat awal adalah U0Y sama dengan FY. Ya, jadi kita diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial parsial berikut. Ya, caranya yang pertama kita transformasikan dulu variabel X dan Y ke dalam T dan S.
Nah, jadi di sini ini ya kan untuk X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan T sama dengan 0 ya kan. Kemudian yang kedua Y sama dengan S, Bu. S. Terus yang terakhir U sama dengan F, FY sama dengan FS. FY sama dengan, karena Y tadi S maka jadi menjadi FS FS. ya. Iya, Bu. Oke. Nah, terus setelah kita mentransformasi X ke dalam T dan Y ke dalam S, buat persamaan karakteristiknya. Nah, jadi kita punya persamaan karakteristiknya yang tadi, rumusnya tadi itu adalah dx dulu ya, dx Iya, Bu. per dt sama dengan 1. koefisien dari ini. Ya, koefisien dari ini itu kan 1 ya. Iya, Bu. Jadi sama dengan 1. Kemudian DY per DT. dy per dt itu sama dengan B, sama Bu. dengan. Kemudian yang u-nya du dt, du 0, Bu. dt sama dengan 0, Bu. 0 ya. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya. Jadi kita selesaikan masing-masing persamaan ini dengan cara mengintegralkan. Dx dt sama dengan 1, berarti kalau kita pindah ruas, dx menjadi 1 dikali dt ya. Nah, kemudian ini bisa langsung kita integralkan kedua ruas menjadi apa ini? X sama dengan T tambah C1, Bu. X di T, T ya. Ini T ditambah C1 ya. Nah, kalau untuk dy dt gimana? Caranya sama. Dapatnya berapa? Sama dengan DT tambah C2, Bu. Ya, dy dt sama dengan B, ya kan? Kemudian kalau kita pindahkan ruas, kita akan dapat apa? Y, dikali DT. Y Kali sama DT. dengan B, T ya. BT ditambah C2, ya C2, kan? Bu. Terus dengan cara yang sama pula, kita bisa dapat U sama dengan apa? C3, Bu. U sama dengan C3. C3. Nah, kita udah dapat nih X, Y, dan U, ya kan? Selanjutnya kita ngapain lagi? Kita Dari masuk, titik ya, Bu, masukkan, Bu. ya, Syarat awal kita, persamaan. kita masukkan syarat awal ini ke dalam persamaan yang kita sudah punya ini. Nah, ya, ingat ya, tadi kita punya X sama dengan T tambah C1, Y sama dengan BT tambah C2, dan U sama dengan C3. X sama dengan apa? T, T tambah C1. T ditambah C1. Oke, ketika kita masukkan syarat awalnya menjadi apa? X sama dengan 0 ya kan? Ini kan T-nya sama dengan 0 nih. Nih. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. 0, Tambah Tambah C1. tambah C1. C1. Ya. Nah, X-nya tadi itu kan 0 ya. Jadi 0, 0 sama 0. dengan 0 Kemudian 0 ditambah ditambah C1. C1. Berarti kita peroleh C1 sama dengan 0. 0. 0. Oke. Nah, untuk Y-nya sama juga. Y sama dengan BT T tambah C2, B tambah Bu. C2. tambah C2. Berarti Y sama dengan, ini kan T-nya tadi 0 ya. Iya, Sama Bu. dengan C2. Tambah C2. Y tadi apa di sana? Y Tadi adalah S, Bu. S, ya kan? 0 S.
tambah C2. Jadi C2. diperoleh S sama dengan C2. C2. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat yang U. U sama dengan apa tadi? C? C3, Bu. C3. C3. Jadi U yang sebelumnya kita punya apa? F? Oh, S. FS. Fs, gitu kan? Fs sama dengan C3. Ya, C3. jadi kita substitusikan kemari ke atas ini. Jadi Fs sama dengan FS sama dengan C3, C3. maka U-nya sama dengan apa? Fs, FS. ya. U sama dengan Fs. Nah, kita ingin menemukan solusinya dalam fungsi X dan Y. Jadi kita harus ubah S itu. Tadi pertama kita punya apa? X sama dengan T, Bu. T. Terus B sama dengan Y sama dengan Y sama dengan B. BT tambah BT S, Bu. tambah S. BT ditambah S. S. Ya. Jadi kita bisa substitusi eh, apa Berarti Y, namanya? Ya, T-nya. Y, Jadi apa? Y Y kurang sama dengan X. X, T ditambah S. Nah, jadi kita sudah punya ini nih ya. Tadi kan kita U sama dengan Fs ya, yang kita mau ya FS. kan? Ya, Iya, Bu. Nah, Fs-nya gimana? Tinggal dipindah ruas kan? Ini pindah Pindah ruas ruas kemari, jadinya Y sama kurang kurang B. XT, ya kan? iya, Bu. Ya, jadi ini adalah U-nya itu fungsi dari Y dikurang XT. Nah, ini adalah solusi yang kita butuhkan. Maka penyelesaian dari PDP UX ditambah B UY sama dengan 0 dengan syarat awal U0Y sama dengan FY adalah U sama dengan FY kurang XT. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Perlu diingat bahwa ketika kita menyelesaikan suatu PDP, kita lihat dulu soalnya. Soalnya ini bentuknya dalam variabel eh, X dan Y. Maka solusi akhir yang kita harus peroleh bentuknya itu adalah X dan Y juga. Jadi tidak berhenti sampai T dan S. Ya. Nah, jadi seringkali di situ mahasiswa ketika udah dapat T dan S udah selesai. Bukan, bukan di situ solusinya ya. Solusinya harus dikembalikan lagi dalam bentuk X dan Y karena tadi soal awal kita adalah X dan Y. Kita lanjutkan. Nah, coba diselesaikan latihan ini. Nanti akan kita bahas. Ya, selesaikan dulu masing-masing. Siapa yang mau menjawab? Apa ada yang sudah selesai? Silahkan Nabila di ini di-share ke kawannya bagaimana jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ini adalah soal yang diberikan Ibu tadi tentang perhatikan PDP 5UX tambah 2Y sama dengan 0. Dengan syarat Mm-mm. awal U 0, Y sama dengan sin Y. Langkah awal yang kita lakukan yaitu adalah mentransformasi fungsi tersebut itu ke dalam T dan S. Ya, Nah, jadi X sama diperolehnya dengan apa? diperoleh X sama dengan T sama dengan 0. Oke, Nah, lalu nilai Y sama dengan S dan untuk U sama dengan sin Y sama dengan sin S karena Y ya, tadi diketahui adalah S. oke, Nah, langkah kedua kita menentukan persamaan karakteristiknya. Di sini variabel dari si X itu sama dengan 5 dan si Y sama dengan 2 dan si U itu sama dengan 0. Hasil dari soal tersebut diperoleh
diperoleh solusi dari U X, Y. Tadi kan kita udah dapat X sama dengan 5T. Nah, kita untuk mencari nilai T, maka tuh dapat diperoleh 1/5 dikali X. Setelah kita mendapat nilai T, kita mencari nilai Y. Y sama dengan 2T tambah S. Di situ kan kita ketahui bahwasannya U sama dengan sin X. Setelah S-nya kita cari nilainya yaitu Y dikurang 2/5 X, maka tinggal kita substitusi. Dari yang diketahui tersebut, maka U sama dengan sin, S-nya kita substitusi menjadi Y dikurang 2/5 X. Maka U sama dengan sin, Y kurang 2/5 X adalah solusi dari fungsi PDP 5UX tambah 2UY sama dengan 0. Oke, terima kasih Nabila. Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada jawaban yang berbeda? Jawabannya sama, Bu. Oke, nah tadi kita sudah menyelesaikan latihan ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bu, sepertinya ada pertanyaan, Bu. Ya, silahkan Nabila. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang bahwasannya fungsi X dan Y. Itu Mm-mm. kan kita misalkan nanti menjadi fungsi si T T dan sama S kan, Bu, dan ya, S. ya. Nah, kalau misalnya hasil akhirnya tuh belum sampai di X sama Y lagi, Bu, tetap T sama S, Mm-mm. maka itu terjadi kesalahannya di mana, Bu? Atau kita buat transformasi baru atau persamaan karakteristik baru lagi, Bu, sehingga Oke, menghasilkan fungsi X dan Y, Bu. oke, Terima ya. kasih. Bagus ya pertanyaannya Nabila ya. Jadi tadi memang saya sudah sebutkan ya, kalau soalnya itu PDP-nya fungsinya dalam X dan Y, maka solusi yang harus kita peroleh itu adalah dalam bentuk X dan Y juga. Nah, ketika kalian belum menemukan uh, solusi dalam bentuk X dan Y, atau ketika kalian hanya berhenti di T dan S, maka itu sebenarnya bukan solusi, belum mencapai solusi. Ya, kesalahannya bisa jadi di pada saat kalian melakukan eliminasi atau substitusi untuk memperoleh T dan S-nya tadi itu. Jadi kita tidak perlu mentransformasikan lagi. Transformasi itu hanya satu kali saja. Oke, paham yang lain? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka kita tutup materi untuk hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, silahkan kalian baca kembali atau mencari tahu tentang definisi dan klasifikasi PDP Orde 2. Ya. Nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Sekian untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.